Jadi kita memiliki sistem keamanan tingkat tinggi dan integrasi tokoh tanpa resiko ya. Jadi kita punya sistem integrasi itu sangat aman dan handal ya. Oke, kurang lebih itu ya layanan kita. Kemudian kita juga memiliki layanan pelanggan ini ya. Kalau seandainya ada pertanyaan, kita langsung bisa jawab ya di WhatsApp. Kita memiliki sistem WhatsApp, kita bisa ada sistem CS yang membantu kalau seandainya dalam pemakaian ada masalah ya. Dan kita juga kita bisa memperbarui sistem kita dengan cepat ya. Dan sistem kita juga mudah digunakan, sederhana, sekali dipakai juga langsung bisa ya. Gitu. Oke, sebelumnya eh, jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyain aja, nggak apa-apa. Untuk pertama kali saya akan menjelaskan dulu beberapa fitur-fitur utama yang ada di dalam Docker. Nanti selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya ya, sehingga jadi teman-teman bisa lebih baik dalam menggunakan fitur-fitur dari Docker gitu. Oke, pertama itu adalah kita ada tampilan chat terpusat ya. Chat yang terpusat ini seperti apa? Ini adalah chat marketplace ya. Di Docker itu akan ditampilkan di dalam satu halaman sistem saja. Dan jadi kita dapat mempermudah yang namanya pencarian chat. Kemudian kita juga ada sistem filter ya. Jadi sehingga kita lebih mudah dapat menemukan chat yang ingin kita balas kayak gitu ya. Selain itu kita juga memiliki sistem otomatis pembagian pesan ya. Jadi pembagian pesan ini dapat menyelesaikan masalah pembagian tugas, balas chat yang tidak merata ya. Jadi dibaginya bukan berdasarkan tokoh, kita juga bisa dibagi berdasarkan jumlah CS yang membalas chat tersebut kayak gitu. Sistem otomatis ini bisa diaktifkan dan dinonaktifkan sesuai dengan kebutuhan. Dan di halaman chat juga sangat jelas ya, kalau ada chat yang baru, dia akan masuk ke paling atas dulu, kemudian yang ke bawah ini adalah chat yang lama, kayak gitu ya. Dan kita juga ada filter yang udah dibaca, belum dibaca, dan sudah dibalas atau belum dibalas. Dan ini ada filter per toko ya, di sini, sebelah kiri. Sini. Jadi seperti itu ya. Jadi tampilan chat terpusat, sehingga ketika membalas chat, kita juga dapat lebih mudah untuk mengontrol semua chat gitu. Kemudian selanjutnya kita juga memiliki fitur AI chatbot ya. Fitur AI chatbot ini adalah fitur untuk layanan pelanggan cerdas ya. Jadi dia bisa dapat membalas chat secara otomatis kepada pembeli gitu ya. Jadi tidak perlu kita yang membalas chat, AI chatbot juga bisa membantu kita untuk membalas chat sehingga kita dapat hemat tenaga kerja, juga dapat meningkatkan konversi pesanan dan juga dapat meningkatkan resolusi konsultasi para jual dan penjual kayak gitu. Em, Terus kita juga dapat bantu efisiensi ya jadinya. eh, dan untuk AI cerdas ini, AI chatbot ya, ini adalah paket berbayar ya. Kalau seandainya tertarik, nanti boleh konsultasi lagi sama saya atau tim toko yang lainnya. Kalau ada pertanyaan mengenai fitur ini, boleh juga ditanyakan langsung ya. Nah, jadi layanan pelanggan AI cerdas ini kita dapat eh, pertama bisa terjemahkan ya. Kalau seandainya teman-teman ada jualan selain di Indonesia, di luar negeri, ya itu juga boleh aktifkan fitur AI chatbot. Kemudian bisa otomatis langsung terjemahkan sesuai dengan eh, bahasa yang dituju. Kemudian kita juga ada balasan cerdas, jadi bisa balas secara otomatis, gitu ya. Terus kita juga bisa rekomendasikan produk ya, misalnya salah satu produk kita habis, nah, ini bisa direkomendasikan dengan produk yang lain kayak gitu ya. Dan terus kita dapat pelajari personalisasi, eh, bisa pelajari balasan layanan pelanggan dan personalisasi layanan pelanggan ya. Kemudian kita juga bisa identifikasi emosi. Jadi kalau seandainya ada penilaian buruk tapi dikasih bintang 5, kita bisa pakai sistem AI chatbot untuk mengcover hal ini kayak gitu. Dan kemudian kita juga ada pengaturan penerimaan ya. Jadi penerimaan otomatis balasan rekomendasi sesuai dengan permintaan kayak gitu ya. Nah, ini semua balasan ini bisa diaktifkan dan dimatikan sesuai dengan kebutuhannya gitu.
Oke, tentunya selain dari fitur AI, kita juga ada fitur-fitur lain yang digunakan untuk mempermudah teman-teman kalau sebenarnya mau balas chat secara manual kayak gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah fitur balasan cepat ya. Jadi fitur balasan cepat ini kita bisa simpan template untuk balasan yang nantinya template tersebut dapat digunakan. Jadi contohnya seperti ini ya. Kalau sebenarnya di sini ada tulisan ya, kita boleh simpan dulu tulisan ini. Kemudian kita bisa klik di sini untuk langsung dipakai nantinya untuk dibalas kepada pembeli. Dan fitur ini dapat menyimpan banyak chatnya, tulisannya ya. Jadi lebih gampang dipakai gitu ya. Atau dia juga bisa langsung diketik di sini ya, nanti keluar di sini kayak gitu. Atau boleh pilih di sini. Nah, jadi fungsinya itu untuk membantu kita membalas chat. Terutama kalau sebenarnya yang mau balas, yang chat yang mau dibalas itu lebih panjang kayak gitu ya. Nah, makanya fitur ini sangat membantu ketika kita mau balas chat. Tinggal disimpan dulu, nanti baru bisa dipakai lagi ya. Nah, gitu. Ini balasan cepat. Kemudian kita ada juga salah satu fitur untuk membantu meningkatkan konversi penjualannya yang namanya fituran balasan otomatis. Jadi fitur balasan otomatis ini fungsi utamanya adalah meningkatkan persentase chat balas. Jadi kalau seandainya permasalahan kita mungkin mengelola toko ini sendiri, kemudian kita mungkin buka 24 jam melihat chat ya. Jadi kita boleh pakai fitur ini untuk mengcover kita punya persentase chat dibalas. Nah, jadi persentase chat dibalas ini bisa di 100% kan sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Nah, jadi pertama itu dapat meningkatkan persentase chat dibalas, kemudian dapat juga meningkatkan penjualan setelah chat dibalas. Yang ketiga itu dapat meningkatkan kepercayaan pembeli ke toko Anda ya, karena kita membalas chat kayak gitu. Jadi ini salah satu fitur yang populer dan gratis ya, dan juga langsung dapat meningkatkan persentase chat gitu ya 100%. Tinggal diaktifin aja pengaturannya di Docker. Ketika semua toko yang sudah diintegrasi ke Docker itu bisa kita cover gitu ya persentase chat dibalasnya. Seperti itu. Oke, selain dari fitur itu kita juga ada fitur-fitur gratis lainnya ya seperti eh, fitur follow up pesanan ya. Follow up pesanan ini berfungsi untuk meningkatkan konversi penjualan, terus meningkatkan juga untuk paket yang diterima oleh pembeli, dan juga untuk meningkatkan respon positif atau penilaian positif dari pembeli kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk pengingatan pembeli ini dia bisa eh, meningkatkan eh, tingkat pembeli pembelian. Bagaimana caranya? Dengan cara mengingatkan kepada pembelinya ya. Jadi ketika pembeli bertanya suatu produk, nah, jadi setelah selesai dia bertanya, nanti sistem Token bisa lihat, dia sudah bertanya tapi nggak beli ya. Nanti dia akan kirim eh, template yang sudah dibuat kepada pembeli untuk melakukan pembelian ya. Kita juga bisa mengingatkan pembeli untuk membeli menggunakan voucher ataupun sesuai dengan strategi yang kita buat. Jadi kita nggak akan lupa ketika mau balas chat gitu ya. Ini adalah fitur follow up pesanan. Begitupun juga ada pengingat pembayaran ya. Ketika pembelinya sudah CO tapi belum bayar gini. Nah, kita bisa menggunakan fitur Dwoke untuk mengingatkan lagi kepada pembeli melakukan pembayaran gitu. Sehingga dia ingat mungkin ada terkadang dia pembeli itu bisa lupa untuk melakukan pembelian gitu ya. Kita bisa ingatkan lagi gitu. Kemudian di sini ada selain dari pengingat pembelian, pembayaran, kita juga ada konfirmasi pesanan untuk memastikan informasi dari pembeli itu sudah benar. Kemudian penundaan pengiriman ya, kalau ketika kita mengirim produk lambat gitu ya. Terus kita juga bisa untuk ingatkan bertanya kenapa pesanannya dibatalkan gitu ya. Dan kita juga bisa ingatkan untuk melakukan penilaian. Setelah kita ingatkan pembeli untuk melakukan penilaian, kita juga bisa kasih voucher belanja ya.
untuk pembeli sebagai hadiah timbal balik karena sudah melakukan penilaian bintang 5 seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa mengingatkan pembeli untuk menerima paket ya kalau paketnya mau sampai. Jadi untuk status proses dari prajual ke jual itu semua bisa di cover oleh kita punya sistem kayak gitu. Jadi semuanya bisa di cover ya dari awal sampai akhir. Dan semuanya itu bisa langsung dibalas chatnya ke pembelinya kayak gitu. Oke, ya selanjutnya ini fitur follow up juga ya. Jadi bisa mengurangi jumlah retur atau pengembalian. Nah, jadi jumlah retur ini dikurangin itu berdasarkan dari strategi kita ya. Jadi strategi yang dikirim kepada pembeli, kita boleh bertanya kepada pembeli kenapa dibatalkan. Kalau seandainya permasalahannya tidak terlalu eh, bermasalah, kita boleh bujuk dia untuk melakukan jangan dibatalkan gitu ya, atau jangan diretur. Oke, selain dari fitur-fitur yang tadi, kita juga ada fitur balas penilaiannya. Jadi balas penilaian ini seperti apa? Kita memiliki sistem yang dapat mengirimkan penilaian secara otomatis ketika dinilai oleh pembeli. Ya. Nah, dan untuk sistem ini pun juga kita sudah ada sistem untuk mendeteksi penilaian buruk bintang 5. Yang dimaksudkan penilaian buruk bintang 5 itu seperti apa? Contohnya kalau saya kasih penilaian bintang 5, tetapi kalimat komentarnya itu ada unsur negatif. Nah, ini kita bisa deteksi dan kita boleh atur dengan strategi yang lain. Gitu. Ini bisa diaktifin dan grup balasannya ya nanti diaktifkan sesuai dengan grup balasannya. Jadi balasan yang untuk penilaian seperti apa kita balas dengan template yang seperti apa kayak gitu. Dan kita juga memiliki sistem untuk pemberitahuan ya. Jadi kalau sebenarnya toko kita diberikan penilaian buruk, nah kita bisa mengingatkan kepada pembeli kepada kita ya kenapa dikasih penilaian buruk ya sehingga kita langsung bisa cepat proses bisa tanyakan kepada pembeli oh kenapa dikasih penilaian buruk boleh diganti nggak gitu ya. Nah ini kita juga bisa langsung diingatkan ya dan diingatkannya itu bisa lewat HP ataupun PC ya jadi bisa dikasih tahu langsung kayak gitu ada pemberitahuannya kalau ada penilaian buruk. Kayak gitu. Ini penilaian produk. Kemudian kita juga ada analisa data. Analisa data ini berfungsi untuk menghitung jumlah eh, chat yang sudah dibalas oleh customer service dan lain-lainnya. Jadi mulai dari kecepatan balas chatnya dan eh, eh, pesanan yang dihasilkan setelah chat ya dan lain-lain. Ini bisa ditampilkan di sistem kita. Semuanya ditampilkan di sistem kita. Jadi kita bisa melihat ya data yang chat gitu. Oke. Untuk penilaian buruk itu ya Kak Ilham Apaji ya. Penilaian buruk itu di aplikasi tokennya nanti saya kasih tahu di mana bukanya ya. Untuk sementara saya bahas dulu yang ini, nanti saya kasih tahu di mana bukanya. Oke, kita lanjut ya. Untuk pengelolaan layanan pelanggan itu kita ada yang namanya fitur untuk sub akun ya. Jadi kalau seandainya kita mau buat CS, kita memiliki satu tim ya, satu tim di dalam CS itu untuk balas chat. Ini kita bisa buat pengelolaan layanan pelanggan. Jadi untuk setiap staff itu memiliki satu ID yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kayak gitu ya. Jadi kita bisa mendukung untuk mengatur penjadwalan layanan pelanggan. Jadi maksudnya seperti apa? Contohnya kalau sebenarnya jam kerjanya jam berapa ya, itu bisa kita atur sesuai dengan jam kerjanya. Kemudian juga kita bisa atur sesuai dengan hak aksesnya ya. Jadi kalau sebenarnya hak aksesnya untuk toko A, toko B, maka kita boleh bukakan hak akses hanya untuk toko A dan toko B. Dan jika seperti itu, eh, staf tersebut hanya bisa melihat chat dari toko A dan toko B kayak gitu ya. Dan kita juga bisa memiliki 17, 70
ke atas ya, hak akses yang berbeda itu bisa kita bukakan untuk karyawan yang berbeda seperti itu. Selanjutnya itu kita juga ada fitur perintah kerja ya. Fitur perintah kerja juga sama ya. Itu untuk kita komunikasikan dengan internal ya. Kalau kita memiliki tim untuk membalas chat gitu ya. Nah ini fitur perintah kerja ini sangat penting ya. Jadi kita bisa menyampaikan suatu hal kepada TS yang lain atau kepada staff yang lain gitu ya. Atau kepada agen yang lain untuk melakukan sesuatu yang misalnya kita tidak bisa melakukannya saat ini kayak gitu. Jadi kita boleh kirimkan aja fitur perintah kerjanya itu kepada CS yang sesuai kayak gitu. Oke, itu bisa ditransfer pekerjaannya ya. Kemudian kita juga ada fitur APP. Untuk sementara ini, fitur APP ini sudah mendukung untuk TikTok, Shopee, dan Lazada gitu ya. Untuk kedepannya itu Tokopedia juga akan dibuat tuh. Kemudian mendukung juga untuk terjemahkan juga rekomendasi balasan AI dan juga butuh balasan cepat ya. Jadi balasan cepat yang sudah kita buat di PC ya itu bisa dipakai langsung di HP juga gitu. Nah, begitu juga kita mendukung perintah kerja juga ya sama ya. Jadi dari HP kita juga bisa kasih kirim perintah kerja untuk disampaikan ke teman-teman CS yang lain yang sedang bekerja kayak gitu. Nah, dari HP juga bisa mendukung kirim produk, voucher dan jasa kirimnya. Jadi udah mendukung semuanya untuk di fitur di HP juga sudah cukup lengkap fiturnya. Oke, untuk teman-teman mau bertanya ya, boleh langsung ditanyain aja di kolom chat ya. Kalau seandainya ada yang tertarik, mau ditanyakan, boleh ditanyakan langsung di kolom chat. Nanti saya jawab ketika saya melihatnya ya. Kemudian untuk di sesi terakhir ya, kita juga ada ini ya, lucky draw ya. Kita akan undi dua nama untuk pengguna yang beruntung ya. Kalau seandainya beruntung akan dapatkan VIP satu token 1 bulan ya. Jadi bisa langsung dipakai dan langsung dicoba. Kalau bagi teman-teman yang mau coba lah dulu pakai token juga boleh ya. Token juga gratis ya. Jadi langsung dipakai juga boleh ya. Gitu, nggak masalah. Tuh. Oke, kita lanjut masuk ke halaman tokennya. Oke, untuk pertanyaan Kak Ilham Apaji ya, penilaian buruk itu tadi di mana ya? Mau lihatnya ya. Untuk penilaian buruk itu di bagian sini ya, untuk melihatnya di sini di promosi, terus dipilih di balas komentar ya Kak, di balas komentar. Kemudian di bagian balas komentar ini boleh dilihat ya, di bagian pengaturannya. Kalau seandainya belum dibuat, kita buat dulu ya di pengaturannya. Nah, di sini ada pengaturan penilaian bintang 5, penilaian buruk bintang 5 ya. Ini boleh diaktifin atau dimatiin. Jadi kalau seandainya diaktifin, dia bisa otomatis deteksi kalau ada unsur-unsur negatif dalam kata-kata komentar tersebut, itu bisa langsung untuk diolah dengan balasan yang lain ya, konten balasan lain, atau kita boleh tidak membalas kayak gitu ya, seperti itu. Jadi ada dua macam ya untuk strategi penilaiannya. Kayak gitu. Dan di sini untuk mengatasi hal itu aja yang khusus. Selanjutnya kita juga bisa buat untuk balasan otomatis seperti itu. Di sini ya, kita boleh buat template-nya. Nanti ketika sudah ada balasan, ada penilaian ya, kita boleh balas langsung secara otomatis dibalas oleh sistem sesuai dengan template yang sudah dibuat di sini di bagian sini. Sudah dibuat di sini bisa di ini ya secara otomatis ya. Jadi dia akan secara otomatis
pilih template yang kita buat ya. Kita boleh pilih pesan balasannya itu buat lebih dari ini ya, banyak dikit ya. Jadi dia akan secara otomatis acak ambil dia punya ini, dia punya apa pesan balasannya seperti itu. Oke, untuk Kak Apaji ya, kalau lebih jelas ya. Kemudian untuk Kak Nabila Sukma ya, ketika pembeli sudah memberikan penilaian bintang itu di orderan sebelumnya, apakah bisa langsung terlihat di bagian riwayat ketika agen CS? Ya, bisa ya. Jadi kalau seandainya penilaian bintangnya ketika pembeli udah kasih penilaian ya di orderannya itu bisa langsung terlihat di riwayat di bagian chatnya ya, di bagian pesan sini bisa terlihat. Tapi untuk pengaturan itu kita harus aktifin dulu. Jadi dia ada pemberitahuannya, itu ada pengingat hal penting ya di sini. Jadi di sini ada pengingat hal penting, kita boleh aktifkan dulu. Kalau diaktifkan, kalau ada penilaian buruk, bintang satu, bintang 2 atau bintang 3, ya, ini bisa langsung diingatkan ya. Jadi diingatkannya nanti akan ditampilkan di bagian sini, di halaman chat ya, di halaman chatnya ditampilin. Kita juga boleh filter sih di sini ada juga filternya gitu. Bisa dilihat langsung di sini. Nanti ditampilin langsung di sini. Dia ada tandanya nanti tandanya itu berbeda ya. Tapi ini harus diaktifin dulu mengingat hal pentingnya baru bisa gitu. Oke, kalau lebih jelas ya Kak Nabila ya. Oke, kita lanjut ya untuk selanjutnya itu kita akan bahas untuk pengenalan ini tampilan chat baru ya. Jadi untuk chat baru ini di sini ya sebelumnya kita mau pakai Toke harus diintegrasikan dulu toko kita ke Toke ya. Cara integrasinya seperti apa? Itu langsung di bagian sini ya, integrasi toko. Nanti setelah selesai integrasi, dia baru akan bisa ditampilkan chatnya di halaman pesan ini ya. Cara integrasinya klik di sini aja tambah toko. Nanti setelah ditambah tokonya, itu baru bisa ditampilkan di sebelah sini ya, di bagian pesannya ya. Setelah selesai integrasi, kita bisa lihat ya. Untuk yang di sini adalah halaman filter untuk filter tokonya, nama tokonya. Dan di sini adalah chat ya. Di atas ini adalah filter chat. Di sini ada filter untuk pesan yang belum dibaca. Di sini ada filter untuk pesan yang belum dibalas. Dan di sini kita juga ada penandaan ya, filter untuk pesan yang ada penandaannya kayak gitu. Dan di sini ada filter lainnya. Kita bisa filter untuk menunggu yang diproses atau pengingat hal pentingnya. Nah, tadi saya bilang untuk pengingat penilaian yang buruk gitu ya. Terus ada yang belum dibaca atau belum dibalas dan pesanan prajual ya atau chat yang belum ada penjualan dan pesan pasca jual artinya chat yang sudah ada penjualannya. Dan di sini ada perintah ya, perintah di sini juga sama filter untuk eh, ada perintah kerja punya itu bisa ditampilkan di sini. Dan di sini kita bisa pesan yang diblokir ya. Kita boleh blokir pembelinya ya. Pembeli ini di sini blokirnya di blok aja. Jadi istilahnya kita nggak mau balas dulu chat ini, nanti baru mau kita balas, kita boleh blokir dulu. Jadi nanti dia akan masuk ke halaman blokir gitu. Dan boleh difilter ya kalau mau dibalikin lagi. Di sini kita boleh balikin lagi. Kita kalau ada pesan diblokir. Nah, ini kalau kita mau blokir, kita juga boleh pindahkan ke pesan yang diblokir gitu. Nah, ini untuk tampilan yang di sini ya. Di sini adalah tampilan chatnya ya, semuanya yang dari paling baru sampai paling lama ke bawah diurutkan kayak gitu. Dan di sini ada filter yang dari marketplace itu sama ya, kayak stiker itu bisa juga ditampilkan di sini dan bisa kirim gambar ataupun video ya.
bisa juga diterjemahkan ya. Kita juga ada fitur terjemahkan. Dan di sini ada fitur balasan cepat dan lainnya ya. Nah, di kolom sebelah kanan kita ada kolom pesan ya. Ini pesanan ini adalah pesanan yang dipesan oleh pembeli gitu ya. Ini dapat ditampilkan juga di toko. Kemudian rincian produk ini kalau sebenarnya di toko kita sudah ada produk, dia akan menampilkan di sini. Kemudian voucher juga sama ya. Kita bisa menampilkan voucher belanja. Terus kita juga bisa buat voucher belanja dari marketplace punya ya. Dan begitu pun di sini ada perintah kerja ya. Yang tadi perintah kerja itu kita boleh buat perintah kerja baru di sebelah sini. Nah, di sini kita boleh buat perintah kerja. Jadi perintah kerja ini fungsinya itu untuk memberitahu kalau sebenarnya kita ada tim untuk balas chat. Kita boleh kasih tahu tim yang lain untuk proses pekerjaan tersebut yang nggak bisa kita kerjakan. Contohnya seperti itu ya. Misalnya apa retur. Ini terus kita pilih ya CS yang mau menindaklanjutinya ya. Terus kalau ada pesanan boleh dipilih, kalau nggak ada dikosongkan aja. Boleh klik simpan gitu. Kurang lebih seperti itu ya tampilan utama dari halaman chat kita. Untuk Kak Balkis ya, Kak Balkis untuk template balasan jika kita membuat lebih dari satu template yang terkirim ke customer apakah lebih ada satu atau prioritasnya satu aja. Jadi untuk template balasannya itu kita boleh buat lebih dari satu, tetapi dia hanya memilih salah satu ya, nggak nggak dikirim semuanya gitu. Hanya memilih salah satu aja dari chat itu, dan itu dipilih oleh sistem secara acak. Kenapa mau dibuat template-nya ada banyak? Itu dikarenakan kalau seandainya kita balas semua penilaian itu sama, itu nanti eh, pembeli itu kira kita pakai robot gitu ya. Jadi biar menghindari hal tersebut, kita boleh buat banyak sedikit template-nya agar dikira kita balas itu adalah manusia yang balas gitu ya, bukan robot yang balas seperti itu. Jadi ini ada lebih dari satu template itu akan dikirim satu aja gitu ya. Nggak ada prioritasnya Kak. Jadi dikirimnya secara acak gitu. Alasannya itu konfirmasi pesanan untuk kirim pesan otomatis, informasi kalau pesanannya akan segera dikirim. Tapi pas di hari Senin ini nggak terkirim otomatis Kak. Kalau nggak terkirim otomatis boleh nanti dilaporin aja ya Kak. Mungkin ini ada masalah. Tapi biasanya sih kalau sudah diatur, sudah diaktifkan sesuai dengan pengaturan yang ada, itu akan dikirim secara otomatis Kak. Saya kurang tahu juga ini permasalahannya di mana. Nanti boleh dikonsultasikan lagi ya. eh, kita punya CS ya Kak. Oh, di hari Selasa aku cek berjalannya terkirim otomatis. Em, ada kemungkinan nggak kakak ada atur waktunya, waktu pengirimannya gitu. Misalnya waktunya dari jam berapa sampai jam berapa kayak gitu dibatasin. Ada kemungkinan sih karena itu mungkin ya di pengaturannya. Ada kemungkinan nggak? Boleh nanti dicek lagi aja lah ya. Kenapa hari Senin itu nggak ada kirim? Saya boleh lihat dulu nanti pengaturannya seperti apa ya. Kalau seandainya benar, pengaturannya udah benar tapi nggak dikirim ya, itu kita boleh laporkan ada kemungkinan sih itu ada masalah ya. Tapi harus dicek dulu gitu. Boleh nanti ya Kak. Nanti setelah selesai pelatihan boleh laporin aja di grup ya. Atau chat pribadi ke saya juga boleh kayak gitu. Untuk Kak Nabila ya, kita bisa ekspor data untuk tahu customer siapa yang pernah kita chat ke toko kita. Ekspor data ya. Untuk ekspor data semua chat ya Kak. Untuk sekarang nggak bisa ya Kak. Nggak bisa. Eh, untuk sekarang nggak bisa.
Nanti ini boleh saya ajukan dulu permintaannya. Jadi boleh ekspor ini ya, chat yang sudah di ini ya, atau riwayat chat ya. Untuk sekarang nggak bisa ya Kak. Karena itu. Oke, untuk Kak Otomo Store ya, waktu yang disetting itu dari jam 10 sampai jam 11. Tapi hari ini tetap nggak dikirim dan di hari Senin itu aku settingnya di jam 9. eh Settingnya tuh di jam 9 untuk dikirim jam 10 tapi nggak tahu. Eh, untuk setting waktunya ini selisih 1 jam ya Kak. Misalnya kalau seandainya maunya jam 10 sampai jam 11, kita boleh settingnya dari jam 11 sampai jam 12. Kayak gitu. Dia ada selisih 1 jam Kak. Jadi di settingnya itu kalau bisa diselisihin 1 jam ya. Untuk lebih tepatnya nanti saya kasih tahu gimana waktunya ya. Eh, Seperti itu ya. Oke, jadi di sini adalah tampilan kita punya chat ya utamanya. Terus untuk pengaturan lanjutan chatnya itu kita bisa diatur di bagian pengaturan, terus pengaturan penerimaan pembeli ya. Jadi di sini kita bisa atur untuk pengaturan lanjutan balas chatnya. Kita boleh pilih metode alokasinya ya berdasarkan apa. Misalnya di sini kita ada dua macam itu bisa distribusi berdasarkan tokoh atau alokasi tingkat lanjut. Jadi kalau seandainya kita pilih distribusi berdasarkan tokoh, itu chatnya akan dibagi berdasarkan tokoh. Kalau seandainya kita memiliki satu tim, itu nanti satu tim itu kita bagi berdasarkan tokoh. Misalnya eh, agen pertama itu memiliki hak akses toko A dan toko B ya, maka dia hanya akan bisa membalas toko A dan toko B. Tapi kalau alokasi tingkat lanjut, itu dia nggak akan lihat eh, tokonya ya, tapi dia akan bagi secara merata dari chat yang masuk ke toko gitu ya. Contohnya kalau sebenarnya ada 20 chat, maka kalau ada dua agen akan dibagi jadi 10 gitu ya. Satu agen balas 10 chat gitu ya. Nah, ini dibagikan jadi kalau untuk agennya sendiri dia hanya bisa melihat chat yang dia balas untuk dia sendiri. Tetapi untuk akun utama itu bisa lihat semua chatnya gitu ya. Jadi kalau seandainya mau dibuat pengaturannya ya, itu boleh untuk akun utama bisa lihat semua chat. Kemudian untuk agen itu bisa diatur untuk lihat chat yang untuk dibagikan untuk dia lagi. Fungsinya untuk apa? Jadi lebih fokus aja. Jadi misalnya kalau chat ini harus saya yang balas, maka saya lebih fokus untuk chat yang saya balas. Begitupun untuk yang lainnya ya. Jadi bisa lebih terarah aja dan untuk tugasnya, pembagian tugasnya juga lebih terarah kayak gitu. Ini jadi ada dua macam metode alokasinya. Ini bisa dipilih secara manual ya. Boleh dipilih secara kebutuhannya seperti apa. Kemudian untuk pesan selesai ya, di sini pesan selesai ini juga mendukung untuk selesai secara manual ya. Kalau seandainya waktu percakapannya habis, ini akan otomatis secara manual akhirnya berakhir di sini maksudnya adalah berakhir di toke gitu ya. Berakhir di toke ini maksudnya itu em, ya kalau seandainya berakhir di toke artinya pesan tersebut sudah selesai dibalas gitu ya. Atau sudah tidak dibalas lagi oleh pembeli. Nah, ini di toke akan dianggap sebagai chat yang sudah berakhir gitu. Kemudian setelah offline ya, setelah offline ini maksudnya ini kalau seandainya kita punya CS atau beberapa CS, ketika CS tersebut offline, tetapi dia masih menerima chat dari pembelinya, dari chat itu akan bisa secara otomatis dipindahkan kepada agen yang lain gitu ya. Jadi kita bisa pilih yang pertama itu ketika sedang menerima itu akan menunggu dulu sebentar sampai pesan berakhir atau langsung dipindahin aja kalau sebenarnya eh, CS tersebut lagi offline. Jadi ini tergantung ya ada dua pilihan. Ini juga boleh diatur. Jadi ini adalah pengaturan untuk penerimaan pesannya.
Oke, untuk Kak Putri Dewi ya, kalau seandainya kami ada kendala pengguna tokennya, apa ada layanan live chat untuk buat laporan atau saya bisa PM langsung? Boleh PM langsung atau boleh chat di grup aja, itu juga nggak apa-apa. Boleh PM ya, kalau seandainya ada kendala penggunaannya gitu ya, ada masalah, ataupun ketika nggak ngerti, ataupun ada masalah dari ini ya, teknisnya gimana ya, itu boleh langsung hubungi kami ya. Itu di jam kerja aja, tapi kalau seandainya di jam tidak kerja kita akan balas di hari selanjutnya ketika kita kerja ya Kak Dewi. Kemudian untuk Kak Rizky Octavia ya, untuk tampilan AI-nya nanti saya tampilkan ya, boleh saya perkenalkan di untuk Kak Otomo Store ya, pesan otomatis yang dikirim satu hari, hari ini hanya satu. Kenapa ya? Kalau sebenarnya kalau kemarin semua pelanggan ya, pesan otomatis ini balas otomatis ya maksudnya ya Kak, atau pengelolaan follow up pesanannya. Oh yang itu ya. Ini nanti kita boleh nanti kita bahas aja di ini ya Kak, untuk gimana ke depannya. Soalnya ini saya perlu lihat dulu ada apa, ada kemungkinan ada kakak salah ini settingnya ya. Ada kemungkinan juga memang salah di sistemnya gitu ya. Jadi saya mau memastikan dulu permasalahan ini masalahnya di mana gitu ya Kak. Nanti kakak boleh hubungin saya langsung ya setelah selesai pelatihan ya. Soalnya ini soalnya masalah ini kita belum bisa pastiin masalahnya di mana gitu ya. Boleh dimatiin ya Kak Ilham Alpaji ya. Kalau seandainya pesan selamat datang di toko diaktifin, di MP itu dimatiin aja. Kalau enggak dia nanti jadi double Kak. Dari toko ada kirim sekali, dari marketplace juga dikirim sekali kayak gitu. Boleh dimatiin aja sih kalau mau. Untuk Kak Ilham ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya kita lanjut ya untuk. Oke, kita lanjut ya. Kemudian untuk pertanyaan AI ya, boleh saya tampilin dulu. Jadi AI ini kita boleh lihat ya di sini pengaturannya. Kalau seandainya sudah beli paket AI, di sini bisa dilihat ya langsung. Kemudian kita boleh tambahkan AI chatbotnya. Di sini kita boleh tambahkan untuk daerah penjualannya ya, daerah penjualan yang kita mau. Nanti daerah penjualan ini dia berdasarkan bahasanya. Jadi kalau sebenarnya kita pilih Filipina, itu bahasanya akan jadi bahasa Inggris. Kita boleh pilih tulis nama ASL-nya, terus kita boleh pilih tokonya kayak gitu ya. Nah, setelah selesai dibuat ya, di sini kita boleh lihat ya. Di sini ada strategi AI-nya. Strategi AI ini dibagi jadi 126 jumlah balasan atau lebih tepatnya sih kategori balasannya. Nah, kategori balasan ini kondisinya itu ada 126 totalnya. Itu dibagi dari pertanyaan umum, pertanyaan dari produknya, ataupun pertanyaan dari jenis yang kita pakai ya. Ini boleh diaktifin atau dimatiin kayak gitu ya. Kemudian untuk di sini ini adalah balasannya ya. Jadi pertanyaan pembeli ini seperti apa itu akan dibalas seperti apa gitu ya. Di sini ada strategi balasannya kayak gitu.
Strategi balasan ini dia secara defaultnya itu sudah ada ya dari tokennya, jadi ya ketika diaktifkan itu boleh langsung dipakai gitu ya, langsung bisa dipakai, langsung bisa dipakai gitu. Nah, jadi ketika diaktifin jangan lupa ya di menerima otomatis ini ya, ini harus diaktifin dulu. Setelah diaktifin dia baru bisa balas secara otomatis kayak gitu AI-nya ya. Kemudian AI bisa deteksi berdasarkan balasan chat daripada pembeli ya. Misalnya kalau dia pertanyaannya apa ya, halo Kak gitu ya, dia akan dibalas dengan balasan ini gitu. Selain itu, kita punya AI ini adalah balasan template dari template yang sudah ada ya. Ini juga bisa diedit, bisa diganti, itu nggak masalah. Dan juga bisa ditransfer ke layanan pelanggan ya. Kalau sebenarnya nggak mau AI yang balas untuk pertanyaan ini bisa ditransfer oleh layanan pelanggan. Dan juga bisa ditransfer ke ChatGPT ya. Jadi kita boleh pilih juga ChatGPT. Tapi kalau untuk aktifin ChatGPT punya layanan, itu harus konsultasi dulu ke kita ya. Konsultasi dulu ke kita. Konsultasi dulu ke tim tim Docker ya. Baru bisa kita bukain untuk ChatGPT punya balasannya. Jadi untuk balasannya itu kurang lebih seperti itu. Di sini ada strategi balasannya, ada 126. Ini sudah termasuk untuk balas produk, masalah produk, interaksi percakapan, masalah produk itu seperti pertanyaan untuk produknya itu ya, produk apa gitu ya. Itu bisa dibalas juga. Terus untuk promo dan diskon ya, itu juga bisa dibalas ya. Ini juga bisa dibalas untuk logistik ya, pertanyaan pasca jual ya, itu juga bisa dibalas kayak gitu. Kalau teman-teman ngerasa tertarik sama AI ya, ini boleh kita aktifkan untuk kakak ya, teman-teman itu secara trial ya, boleh kita aktifkan secara trial itu untuk coba dulu pakai AI itu gimana ya. Kalau merasa cocok ya, boleh diterusin. Kalau nggak merasa cocok ya nggak apa-apa ya, kayak gitu. Oke, untuk AI sih seperti itu kurang lebih ya. Ya, selain itu dia juga bisa dilihat untuk jumlah pelayanan otomatisnya itu berapa banyak, itu bisa transfer berapa chat dan pengaturan lainnya ya. Tapi pengaturan utamanya di sini. Tuh. Oke, untuk pertanyaan Kak Ilham Arpanci ya, fitur untuk follow up pesanan itu belum belum bayar ya Kak. Follow up pesanan nggak bayar Kak, ini gratis fiturnya. Fitur AI aja yang bayar Kak. Untuk follow up pesanan itu di sini Kak, di bagian promosi atau fitur, kemudian pilih pengelolaan follow up pesanan itu Kak. Nah, di sini bisa dilihatnya Kak. Pesan selamat datang itu bisa dibuat berbeda Kak, ketika di jam kerja yang di luar jam kerja sama di dalam jam kerja. Bisa, bisa dibuat berbeda. Sebentar di pengaturannya ya. Oh ya nggak bisa Kak. Tapi menurut saya sih nggak perlu dibuat berbeda ya, karena kita juga ada selain dari sini kita juga ada yang lain Kak. Kita boleh pakai yang ini Kak, balasan otomatis Kak. Ini balasan otomatis ini khusus untuk memang kalau seandainya kita sedang nggak online Kak. Jadi misalnya kayak gini Kak, balasan otomatisnya. Misalnya kalau seandainya CS-nya nggak berada di tempat, kami akan segera membalas chat. Jadi untuk balasan otomatis ini lebih dikhususkan untuk kalau seandainya kita nggak ada di tempat Kak. Ya, gitu. Kemudian untuk pengolahan yang ini ya, penerimaan pembeli ya. Ini nanti boleh saya ajukan aja ya. Mungkin permintaan kakak ini bermaksud kalau seandainya saya offline, saya offline itu saya nggak mau balas ini penerimaan pembeli gitu ya, nggak mau pakai balasan penerimaan pembeli ini ya. Ini boleh saya ajukan dulu ya. Jadi untuk yang ini kita boleh atur berdasarkan waktunya gitu ya, dari jam berapa sampai jam berapa itu kita atur em, balas, atau dari jam berapa jam sampai ke jam berapa itu kita atur nggak balas ya. Ini boleh kita ajukan.
nanti permintaannya. Nggak apa-apa. Seperti itu harusnya. Ya, Kak. Hmm, oke. Untuk ini ya. Oke, untuk pertanyaan follow up pesanan yang belum dibayar ya, itu di sebelah mana? Di sebelah sini, Kak. Jadi bagian pengelolaan follow up pesanan, kemudian di sini ada pengingat pembayaran, Kak. Jadi kalau di sini ada pengingat pembayaran, kita boleh klik aja di sini, nanti boleh ditambahkan tugasnya di sini, Kak. Jadi cara tambahin tugas itu boleh langsung dilihat di sini, Kak. Untuk follow up pesanan ya, saya contohin untuk pembayarannya. Untuk pembayaran itu kita boleh tambah tugas. Kalau seandainya tugasnya udah ada, ini boleh diedit aja di sini. Kalau mau tambah, boleh klik tambah. Kemudian kita boleh pilih tokonya, toko yang mau kita aktifin. Kemudian waktunya ya untuk produk tertentu, syaratnya atau untuk jam tertentu ya. Jadi aksi jam tertentu, misalnya dari jam berapa sampai jam berapa itu baru kita aktifin dan jam berapa kita matiin itu. Terus waktu kirimnya itu berapa, terus isi dari ini pengingatnya itu seperti apa ya. Nah, kita contohnya seperti di sini ya, isi darinya itu misalnya sudah order, sudah CO ya, pesanan tersebut untuk melakukan pembayarannya. Kita boleh kasih tahu untuk melakukan pembayaran. Jadi ketika pembeli sudah lakukan pembelian tapi nggak bayar, setelah lewat 5 menit, fitur ini akan secara otomatis kirim pesan ini tersebut ya kepada pembelinya kayak gitu. Ini bisa disimpan nanti, bisa langsung dikirim kepada pembelinya. Seperti itu ya Kak Ilham ya. Mungkin kurang lebih udah menjawab ya. Jangan lupa ini diaktifin dulu ya Kak. Ini diaktifin. Kalau dimatiin dia juga nggak akan aktif. Untuk Putri Dewi ya, pesan selamat datang dan balasan otomatis itu dihitung masuk dihitung chat customer sudah terbalas ya Kak. Untuk menekan persentase yang dibalas. Yang terhitung hanya ini Kak, balasan otomatis ya Kak. Balasan otomatis saja yang terhitung. Untuk pesan selamat datang itu nggak terhitung Kak. Untuk sementara untuk Kak Ilham yang nggak bisa untuk yang pengingat pembayaran itu bisa setting waktunya, tapi untuk pengingat untuk apa yang tadi ya yang penerimaan pembeli itu nggak bisa ya, gitu. Untuk penerimaan pembeli itu nggak bisa. Jadi untuk sementara hanya untuk yang lain ya peng- penerimaan pembeli itu belum bisa ya. Penerimaan pembeli belum bisa. Untuk yang lain, untuk yang lain itu udah bisa semua. Hanya penerimaan pembeli aja yang nggak bisa, Kak. Karena kita pikir untuk penerimaan pembeli itu mungkin kita nggak ada pikir untuk waktunya gitu ya, untuk balas penilaian ini apa penerimaannya ya. Itu jadi nggak bisa untuk sementara ini. Oke, untuk Kak Ilham ya, kurang lebih udah menjawab ya. Eh, Kita sekalian balas juga untuk fitur follow up pesanannya. Jadi kurang lebih sudah tahu ya fitur follow up pesanan itu untuk apa. Jadi kita bisa follow up sesuai dengan status dari pesanan tersebut ya. Untuk yang tadi saya jelaskan itu adalah pengingat pembayaran ya. Pengingat pembayaran itu ketika pesanannya itu sudah dibeli tapi belum dibayar kayak gitu ya. Nah ini bisa kita ingatkan lagi kepada pembelinya untuk melakukan pembayaran. Dan di sini kita untuk pertama kali menerima pembeli ya, kita bisa ketika ada chat ini akan secara otomatis kirim balasan ya, balasan chatnya. Dan begitupun untuk undangan ya, di sini kita juga ada undangan untuk mengikuti tokoh. Jadi undangan untuk mengikuti tokoh itu juga bisa dikirim secara otomatis.
Kemudian kita juga ada panduan pencarian kembali pesanannya untuk pesan yang dibatalkan. Kemudian pelacakan jasa kirim ini di sini dimaksudkan adalah ketika paket sudah dikirim. Jadi paket sudah dikirim, nah ini kita bisa konfirmasi kembali pesannya. Oh, paket ini sudah benar belum ya? Kita sudah mau kirim hari ini kayak gitu ya. Ini kita boleh klik di konfirmasi pesanan. Jadi ini kita bisa konfirmasi pesanan itu sudah benar gitu ya. Jadi jangan ada kesalahan dalam pengiriman gitu. Ataupun mungkin pembeli terkadang salah kasih alamat gitu ya. Yang mau cepat aja langsung dikirim ya. Kita boleh ingatkan lagi gitu ya dengan kirim ini. Fungsinya hanya untuk mengurangi kesalahan gitu ya. Nah ini untuk konfirmasi pesanan gitu. Ini boleh diaktifin dan dimatikan sesuai dengan kebutuhan. Selain dari sini kita juga ada yang lain ya, kita boleh konfirmasi menerima atau tahap pengantarannya. Jadi tahap pengantaran ini kita pengiriman paket ya. Nah ini ketika paket itu sudah sisa 1 hari mau sampai ke tangan pembeli ya, kita juga bisa ingatkan kepada pembeli untuk siap menerima paket ya. Fungsinya untuk apa? Jadi terkadang pembeli itu dia udah beli tapi nggak tahu kapan paketnya sampai ya. Kalau nggak diingetin mungkin dia nggak tahu hari ini paketnya bakal sampai. Nah di sini fungsinya itu kita boleh ingatkan lagi kepada pembeli untuk eh, standby gitu ya. Kalau nggak standby nanti kurir udah datang, paketnya nggak jadi bisa diambil gitu ya, kayak gitu. Jadi kita bisa ingatkan lagi ya. Dan kemudian untuk di sini pengaturannya juga kurang lebih sama ya. Di sini ada pengaturannya, di sini ada pesan yang dikirimnya itu seperti apa, tokonya apa, waktunya itu sama ya. Untuk pengaturannya ya, semua dari modul follow up pesanan ini ya kurang lebih sama ya. Cuma beda di variabelnya aja. Jadi di variabel ini kita bisa ditambahin aja. Contohnya seperti ini, kalau buyer name ini akan secara otomatis diganti dengan nama pembeli. Contohnya nama pembelinya siapa? Misalnya nama pembelinya Kak Riko ya, maka di sini akan otomatis jadi halo Kak Riko ya, gitu. Dan variabel ini bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi untuk setiap template itu beda-beda gitu ya. Kalau untuk template yang ini dia ada banyak macam, ada nomor resi, ada nomor pesanan, informasi jasa kirim, ada alamat pelanggan juga ya, gitu ya, dan nama pembeli juga. Nama panggilan toko ini nama panggilan toko kita gitu ya. Jadi ini bisa ditambahkan secara otomatis ya. Terus bisa secara otomatis pakai diganti gitu ya. Langsung waktu dikirim itu berganti otomatis sendiri gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi ini pengingat. Kemudian untuk follow up pesanan juga ada untuk mengingat penilaiannya. Jadi kita bisa ingatkan untuk pembeli melakukan penilaiannya. Contohnya seperti ini ya. Lalu Kak, gimana? Sudah puas belum dengan produknya? Gitu ya. Terus kita kasih boleh minta tolong kepada pembeli untuk melakukan penilaian bintang 5 ya. Gitu. Setelah itu kita boleh tambah tugas ya, tambah tugas sama ya. Di situ, di sini isi variabelnya. Juga pengaturannya kurang lebih sama untuk aturnya. Terus setelah dikasih penilaian ya, kita juga boleh kasih kepada pembeli itu untuk kasih hadiah ya. Jadi di sini ada hadiah satu lagi penilaian dapat hadiah ya. Jadi penilaian dapat hadiah ini seperti apa? Jadi ketika sudah berhasil, sudah selesai dinilai oleh pembeli ya, kita boleh langsung kasih voucher belanja. Ini secara otomatis jadi dikirimnya. Setelah kita atur ya. Contoh di sini kita dikasih penilaian bintang 5, kita boleh kasih voucher eh, kupon belanja ya. Terus kupon belanja ini kita harus buat dulu tapi di marketplace-nya. Baru di sini bisa ditampilin. Ini diaktifasi, statusnya diaktifin gitu ya. Kemudian terus pesan yang dikirimnya itu apa? Ini boleh diedit kayak gitu ya di bagian pengaturannya. Jadi pengaturannya ini boleh dikasih tahu ya. Oh, kasih tahu. Oh, makasih untuk penilaiannya. Ini ada voucher belanja kayak gitu ya. Dan di sini kita juga ada fitur ya sama ya penilaian buruk bintang 5 ya. Jadi di sini ketika dikasih penilaian bintang 5 tapi dikasih apa informasi dari komentarnya itu buruk gitu ya. Nah, ini kita bisa nggak kasih dia voucher belanja gitu. Fungsinya untuk menghindarin aja untuk sudah dikasih penilaian yang nggak sesuai, tapi kita kasih voucher lagi ya. Itu kan nggak cocok ya. Makanya itu harus diatur.
boleh diatur di sini gitu. Kurang lebih sih untuk free to fall apa sana seperti itu aja ya. Eh, Kurang lebih ya. Kalau ada kurang jelas boleh ditanyain aja. Untuk Ilham Apanji ya, untuk follow up otomatis itu bisa nggak ya kalau ketika orang udah order, di follow up buat ngasih tahu ke dia kita proses pesanan dia. Bisa Kak, bisa. Di sini Kak, kalau sebenarnya mau setelah kita proses pesanannya, artinya kalau tahap pengiriman Kak, bukan di sini artinya di sebentar saya lihat dulu. Follow up. Dia dikonfirmasi pesanan artinya setelah pesan dibayar sudah di order, jadi status follow-up-nya masih tahu kalau proses kita sudah proses pesanan dia. Mungkin ini belum ada ya untuk status yang khusus untuk hal tersebut ya. Ini kita pertama ada ketika udah dibayar ya. Tapi kalau sebenarnya status pesanannya berubah menjadi diproses itu kita belum ada ya Pak. Belum ada. Ini boleh kita ajuin sebagai permintaan aja. Ini tapi yang ini untuk ini aja Kak. Yang pertama konfirmasi pesanan ini maksudnya apa? Setelah dibayar dia baru kirim ini. Tapi kalau di untuk yang seperti kakak bilang tadi ya itu kayaknya belum ada. Hanya ada yang kalau sebenarnya sudah kita kirim ya atau sudah diterima oleh kurir, misalnya paketnya itu sudah diterima oleh kurir ya. Ini ada yang ini ada memang kalau sudah sampai di tangan kurir sedang dikirim Kak. Tapi kalau sebenarnya dari pesanan baru menjadi pesanan yang sudah sedang diproses itu belum ada Kak. Oh ini udah cukup ya Kak. Oke oke kalau udah cukup nggak apa-apa. Oke kalau udah cukup boleh nanti. Sorry. Oke, selanjutnya kita bahas sedikit untuk ini ya, balasan otomatis ya. Jadi balasan otomatis kita juga di sini ada balasan otomatis ya. Tadi sempat saya bahas sebentar untuk balasan otomatis. Jadi bagaimana cara aktifinnya ya? Caranya mudah di bagian promosi di balasan otomatis. Kemudian di sini kita boleh atur berdasarkan tokonya gitu ya. Di sini berdasarkan tokonya bisa diatur. Kemudian kita boleh aksi massal ya, aksi massal. Kalau mau diatur secara massal gitu ya, itu boleh diakses secara massal. Kemudian boleh klik pengaturannya. Di pengaturan ini setelah kita centang, ini semua yang kita centang tadi itu bisa diatur secara massal gitu ya. Kemudian untuk toko apa yang kita atur, kemudian kita boleh aktifin pengaturannya. Jadi kalau seandainya kita belum balas chat setelah 10 menit ya, boleh sistem akan secara otomatis kasih balasan otomatis ya. Ini waktunya bisa disesuaikan sendiri ya, sesuai kebutuhannya. Kemudian ini batas lampirannya kalau seandainya ada mengirim pesan dan voucher kepada pesan yang sama ya. Eh, Kalau seandainya kita punya informasi ada gambar atau video atau voucher ya, kita boleh hanya kirim satu kali aja gitu ya dalam 30 hari. Ini ada batas lampiran sih. Ini boleh diaktifin dan dimatiin. Fungsinya sih untuk mengurangin aja ya spam kayak gitu ya. Terus ini di sini kita boleh balasan defaultnya ya. Balasan defaultnya ini kita boleh isi balasan yang mau kita balas gitu ya. Contohnya mungkin yang kayak seperti saya bilang tadi kayak CS tidak ada di tempat ya atau CS sedang offline, sedang offline eh, akan kita bahas, akan kita balas secepat mungkin kayak gitu ya. Kemudian waktu balasannya boleh diatur ya.
Ini kalau seandainya mau apa 100% ya, ini saya saranin sih diaktifin 24 jam ya. Jadi walaupun malam dibalas ya, kita juga bisa cover kita punya persentase dibalasnya dengan fitur ini gitu ya. Oke, seperti itu. Setelah selesai diatur ya, kita boleh klik simpan. Setelah simpan nanti dia akan secara otomatis aktif gitu ya pengaturan kita. Dan jumlah balasannya ini di sini kita bisa di sini kita bisa lihat ya. Ini akan dihitung kalau sebenarnya sudah dibalas berapa kali dari sistem kita gitu. Di sini pengaturannya. Kurang lebih seperti itu untuk balasan otomatis. Oke. Oke, untuk satu lagi ya kita ada satu bahas lagi fitur, fitur yang namanya fitur baru juga salah satu yang baru kita buat ya. Pertama itu adalah fitur TikTok pesan broadcast ya. Jadi pesan broadcast kita ada dua macam. Yang pertama itu pesan broadcast untuk Lazada, Shopee ya. Kemudian di sini kita ada satu lagi fitur baru itu pesan broadcast untuk TikTok ya. Jadi untuk pesan baru untuk broadcast untuk TikTok ini seperti apa? Kita boleh klik di sini tambah tugas ya. Nah di sini kita boleh isi nama gimana untuk pesan broadcastnya ya. Kemudian penandaan pesan yang dibeli ditentukan kita bisa pilih ya. Kita bisa pilih siapa aja yang mau kita pilih untuk pembelinya ya. Dan biasanya ini pembeli yang ditentukan ini sudah pernah chat sama kita gitu ya. Di sini akan muncul secara otomatis muncul gitu ya, sesuai dengan toko kita. Setelah kita pilih pembelinya itu konfirmasi gitu ya. Pesanan yang ditentukan ini pesanan yang ditentukan ini bisa dimasukkan ya, dimasukkan pesanannya yang sedang valid ya. Tapi pesanan yang valid ini dalam 60 hari aja gitu ya. Jadi ini bisa ditentukan atau bisa pilih sendiri. Kemudian untuk kirim pesannya ya, gimana cara kirimnya? Ini bisa diisi di sini ya. Kita boleh isi nama pembelinya ya, misalnya Kak siapa gitu ya. Nama pembelinya sama ya dengan fungsi dengan fitur follow up sana ya. Dari nama pembeli ini akan otomatis jadi nama nanti ketika dikirim kepada pembeli. Contohnya Riko gitu ya. Gitu. Misalnya kayak gitu ya. Voucher belanja kita boleh pilih produknya. Di sini produk apa gitu ya. Tapi di sini saya nggak ada produk. Nanti setelah dipilih, boleh dikonfirmasi ya. Setelah dikonfirmasi, kita boleh kirim gitu ya. Setelah dikirim, nanti akan secara otomatis dikirim secara massal kepada pembelinya kayak gitu. Oke, oke. Seperti itu aja sih untuk fitur hari ini yang mau dibahas ya. Teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Kalau ada pertanyaan yang masih kurang jelas, boleh ditanyain lagi ya. Nggak apa-apa, saya akan balas, akan jawab ya sebisa saya mungkin. Itu. Sambil tunggu kalau ada pertanyaan, kita boleh undi dulu ya. Jadi kita ada undian ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendaftar untuk di Toke ya, kita ada undian untuk dapat VIP secara gratis di Toke ya. Jadi VIP ini bisa secara otomatis didapatkan. Kita undi dulu ya. Jadi untuk hari ini kita ada dua nama untuk teman-teman yang hadir hari ini untuk diundikan namanya ya. Jadi em, nama siapa aja yang keluar di sini nanti eh, akan akan mendapatkan VIP ya. Boleh klaim VIP token VIP satu ya selama 1 bulan ya. Oke, saya undi ya sekarang ya. Oke, untuk pertama ya, selamat untuk Kak Ilham Alpanji ya. Ini mendapatkan VIP token 1 bulan ya secara gratis.
Oke, selanjutnya satu lagi nama ya. Oke, satu lagi nama itu Kak Susan ya. Untuk teman-teman yang dapat Lucky Draw ini boleh langsung minta ini ya, boleh PM saya di grup ya, adminnya namanya Rico ya, boleh PM saya untuk tukarkan voucher VIP ini ya. Langsung boleh PM saya aja gitu ya. Nanti saya langsung tukarkan, jadi bisa boleh dapat dipakai langsung ya, VIP satunya ya. Oke, untuk Kak Susan sama Kak Panji ya, selamat ya. Oke, sebentar di sini ada pertanyaan lagi. Saya jawab dulu. Untuk tim Sakarja ya, tim 12 ya, Kak, cara untuk integrasi KMP-nya bagaimana ya? Ini nanti saya boleh bahas sedikit ya untuk integrasinya. Join apa ya Kak? Sampai akhir. Untuk Kak Putri nggak ada ya namanya. Mungkin saya waktu ambil ini mungkin tidak ada nama kakak ya. Nanti boleh ini sih. Saya biasa sih ada ambil ini namanya ya. Siapa hari ini aja yang datang untuk pelatihan ya. Itu boleh langsung konfirmasi ke saya. Nanti nama kakak saya catat gitu ya. Soalnya kalau ini nama yang nggak saya catat itu namanya nggak akan muncul di sana Kak. Jadi harus konfirmasi dulu ke saya. Nanti saya tambahkan daftar namanya Kak. Untuk integrasi toko itu di sini ya. Cara integrasinya di bagian Lazada atau Shopee ya. Ini untuk setiap marketplace itu agak sedikit berbeda ya. Saya akan jelasin untuk yang Shopee aja. Jadi untuk integrasinya itu boleh klik tambah toko ya di sini ya. Setelah tambah toko dia ada dua macam cara. Ada satu dari komputer ini atau dari komputer lainnya. Saya saranin sih pakai dari komputer lain aja ya. Jadi lebih gampang gitu, lebih mudah gitu ya. Nah, terus kita boleh klik salin tautannya ya. Setelah disalin tautannya, kita boleh masuk ke browser ya. Masuk ke browsernya, masuk ke browser ya sebentar. Di sini. Jadi setelah dimasuk ke browser ya, di sini kita boleh klik. Nah, di sini kalau seandainya kita sudah login akun Shopee kita ya, dia akan muncul otomatis di sini. Kemudian kita boleh masuk, klik di sini secara otomatis dan dia langsung bisa masuk gitu. Dan kalau seandainya belum, kita boleh login dulu ya. Loginnya seperti apa? Kita tinggal masukin aja. Misalnya kalau di Indonesia kita pilih Indonesia, kemudian ID sama passwordnya apa itunya, itu tinggal dimasukin aja. Terus kita boleh klik login gitu ya. Setelah klik login, nanti dia akan masuk ke open platform authorization-nya. Nanti di sini kita tinggal masukin aja. Nah, di sini akan masuk confirm to authorization-nya. Nanti pilih waktunya. Setelah pilih waktunya, kita boleh klik confirm gitu ya. Setelah di confirm, dia akan muncul di sini.
di sini akan muncul tokonya gitu. Dan statusnya akan terintegrasi. Kalau seandainya statusnya sudah terintegrasi, ya di sini itu bisa ini statusnya terintegrasi artinya sudah berhasil kayak gitu. Jadi ini sudah diintegrasi gitu tokonya. Nah, kurang lebih seperti itu cara untuk integrasinya ya. Saya contohin satu aja untuk Shopee ya. Karena Shopee untuk integrasi sih paling mudah. Untuk Lazada, TikTok sama yang lainnya itu agak sedikit sulit ya cara integrasinya. Boleh dicoba dulu nanti ya. Kalau seandainya masih kurang tahu gimana cara integrasinya, boleh langsung PM saya aja nggak apa-apa ya. Nanti saya jelasin gimana cara pakai integrasinya gitu. Oke. Untuk Kak Ilham ya balasan otomatis itu berarti customer ngechat kapanpun dia bakal balas pakai balas. Ya, bisa langsung secara otomatis bisa dibalas kapanpun asalkan ini di pengaturannya kita atur 24 jam. Jadi kalau kita atur 24 jam itu akan dia balas terus kapanpun gitu 24 jam. Walaupun kita offline itu juga bisa dibalas secara otomatis sesuai dengan pengaturannya ya. Misalnya 5 menit kita nggak balas, dia akan langsung otomatis balas kayak gitu. Itu jangan khawatir jadi ya. Itu dari sistem yang balasnya. Jadi kita offline juga itu nggak masalah gitu ya, nggak masalah itu. Oke sih, untuk pelatihan hari ini seperti itu aja dulu ya. Kalau seandainya ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan di grup ya. Itu juga nggak apa-apa nanti saya jawab. Terima kasih untuk teman-teman yang hari ini sudah datang. Kalau ada salah kata, mohon maaf ya dari saya, dari tim Toke. Oke, sampai di sini dulu pelatihan akan kita lanjutkan untuk di kemudian hari lagi. Gitu. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup WhatsApp kita ataupun boleh lihat video kita di YouTube. AI Walker ya. Itu boleh dilihat di sana juga ada banyak video. Untuk recording video itu nanti akan saya bagikan di YouTube ya. Nanti linknya akan dibagikan di grup. Itu bisa dilihat lagi ya kalau bagi teman-teman yang masih belum mengerti cara pakainya itu boleh lihat di sana gitu. Oke, terima kasih teman-teman untuk hadir. Eh, Sampai jumpa semuanya.